Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fadila, NIM 2020-11-2084, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Perintis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan obat-obatan. Salah satu pekerjaan seorang farmasis adalah mengelola obat. Dalam melakukan pengolahan dan pelayanan obat terhadap masyarakat atau pasien, ada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh seorang farmasis dalam melakukan pengelolaan obat. Di Indonesia, obat-obatan diatur dengan undang-undang dan peraturan resmi lainnya. Dan dari berbagai penggolongan obat-obatan tersebut, pasti ada peraturan yang berbeda untuk mengatur farmasis dalam melakukan pengelolaan obat-obatan terhadap masyarakat dan pasien. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas memiliki logo bulat warna hijau, seperti ini. Kalau di sirup seperti ini, dan di tablet seperti ini, di Oralit, dan masih banyak lagi. Biasanya obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit ringan yang bersifat non-spesifik. Biasanya obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit ringan yang non-spesifik, seperti obat penghilang rasa nyeri, obat penurun panas, obat pereda flu, obat luka luar, dan sebagainya. Contoh dari obat-obat bebas ini adalah paracetamol, Oralit, vitamin B kompleks, dan antasida. Tanda khusus pada obat bebas ini telah diatur berdasarkan SK Menkes RI nomor 2380-A/SK/6/1983 tentang tanda khusus obat bebas, yaitu bulat, warna hijau, dan garis hitam di tepinya. Selain mengandung risiko, obat bebas belum tentu sesuai dengan penyembuhan penyakit yang kita derita. Bahaya obat bebas atau obat tanpa resep dokter dapat membawa risiko dan menimbulkan beberapa efek samping pada kesehatan kita, AIDS. Tapi jangan takut teman-teman, obat yang tanpa resep dokter atau obat bebas yang dijual di apotek-apotek akan aman dan efektif saat Anda mengikuti petunjuk yang ada pada label dan arahan apoteker. Umumnya, obat bebas ini dikonsumsi oleh seseorang yang merasa penyakitnya masih ringan dan tidak perlu dikonsultasikan kepada dokter. Jadi mereka hanya membeli obat bebas ini di apotek terdekat saja. Penggolongan obat yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan ke dalam daftar W, yaitu Warning atau peringatan, adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter yang dikenal sebagai LOTC, Limited Over the Counter. Obat bebas terbatas dapat diperoleh di toko obat dan apotek. Obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep pada penyerahannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan dari pabriknya atau pembuatnya. 2. Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan. Obat yang termasuk golongan obat bebas terbatas adalah Penorilev, analgesik, obat batuk, obat pilek, obat influenza, obat penghilang rasa nyeri dan penurun panas pada demam, beberapa suplemen vitamin dan mineral, obat-obatan antiseptik, obat tetes mata untuk iritasi ringan, dan lain-lain. Contoh obat bebas terbatas yaitu CTM, Providone Iodine, dan Bisakodil. Sesuai dengan SK Kemenkes RI nomor 6355/Dirjen
SK-1969 pada kemasan CBT harus tertera peringatan yang berupa kotak kecil berukuran 5 kali cm berdasarkan warna hitam atau kotak putih garis tepi hitam. Seperti ini contoh peringatan di kotak obat. Jadi kalau obat bebas terbatas harus ada peringatannya dengan kotak berdasar hitam atau kotak tepi garis putih. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 2380-SK-6-83, tanda khusus untuk obat bebas terbatas yang lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya seperti ini. Ini dan ini dan masih banyak lainnya. Berdasarkan SK Kemenkes nomor 917 tahun 1993, pada setiap kemasan atau brosur obat bebas terbatas harus menyebutkan informasi obat sebagai berikut. 1. Nama obat, nama merek dagangnya atau kandungannya. 2. Daftar dan jumlah bahan berkhasiat yang terkandung di dalam obat tersebut. 3. Nama dan alamat produsen tertulis dengan jelas. 4. Izin edaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Depkes, Departemen Kesehatan. 5. Tanggal kadaluarsa. 6. Kontraindikasi. 7. Efek samping. 8. Penunjuk cara penggunaan. 9. Dosis. 10. Cara penyimpanan obat. 11. Peringatan. 12. Informasi tentang interaksi obat yang bersangkutan dengan obat lain yang digunakan atau makanan yang akan dikonsumsi. Untuk memastikan penggunaan obat bebas terbatas yang aman, Kementerian Kesehatan RI melalui Permenkes nomor 919/Menkes/10/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Tidak diberikan kepada anak di bawah usia 2 tahun atau orang tua yang berusia di atas 65 tahun. 2. Pengobatan sendiri yang tidak mengandung risiko berkelanjutan penyakit. 3. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan alat khusus yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis. 4. Obat bebas terbatas digunakan untuk mengatasi penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. 5. Obat tersebut berkhasiat dan aman bila digunakan untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, obat keras. Disebut obat keras karena jika pemakaian tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan dapat menimbulkan efek yang berbahaya. Karenanya, obat golongan ini dikenal sebagai obat daftar G, Givardic atau berbahaya. Obat keras hanya boleh diberikan atas resep dokter umum, spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan. Karena keharusan menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya, obat keras dikenal juga sebagai obat etikal. Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI yang termasuk golongan obat keras adalah 1. Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. 2. Semua obat yang dibungkus demikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parental baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan. 3. Semua obat baru terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia. 4. Semua obat yang tercantum dalam daftar obat keras, obat itu sendiri dalam substansi, dan semua sediaan yang mengandung obat itu, terkecuali apabila di belakang nama obat disebut ketentuan lain, atau ada pengecualian daftar obat bebas terbatas. Selain definisi di atas, obat keras juga meliputi obat-obat A, daftar G, seperti antibiotika, obat-obatan yang mengandung hormon, antidiabetes, antihipertensi, antihipotensi, obat jantung, obat
ulkus lambung, dan sebagainya. 2. Obat keras tertentu (OKT) atau psikotropika seperti obat penenang, obat sakit jiwa, obat tidur, dan sebagainya. Yang ketiga, obat generik dan obat wajib apotek (OWA), yaitu obat yang dapat dibeli dengan resep dokter, namun dapat pula diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter dengan jumlah tertentu, seperti antihistamin, obat asma, pil anti hamil, beberapa obat kulit tertentu, antikoagulan. Contoh obat keras yaitu asam mafenamat, metamopiron, adrenalinu, antibiotika, antihistamin. Penandaan obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi warna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Ini merupakan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 02396-A/SK/8/1986. Ini contoh dari logo obat keras. Seperti ini. Yang keempat, obat psikotropika. Obat-obatan golongan ini mulai dari pembuatan, pengemasan, distribusi, hingga penggunaannya diawasi secara ketat oleh pemerintah, BPOM, dan Depkes, dan hanya boleh diperjualbelikan di apotek atas resep dokter. Tiap bulan, apotek wajib melaporkan pembelian dan penggunaannya kepada pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika disebut juga sebagai obat penenang atau obat keras tertentu (OKT). Berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, obat ini dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu A. Psikotropika 1, contohnya meskalina, MDMA atau ekstasi, LSD, dan ST. Psikotropika golongan 2, contohnya amfetamin, metamfetamin atau sabu, fensikidin, dan Ritalin. Yang ketiga, psikotropika golongan 3, contohnya pentobarbital, amobarbital, flunitrazepam, dan pentazocin. Yang keempat, psikotropika golongan 4, contohnya aprazolam, diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, lorazepam, chlordiazepoksid, dan nitrazepam. Penandaan obat golongan psikotropika berupa lingkaran bulat warna merah dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi yang warna hitam. Sama ya seperti obat keras, logonya kayak gini. Yang terakhir, yang kelima, obat golongan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, obat-obat yang tergolong sebagai narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, fungsi anestesia, menghilangkan rasa nyeri, munculnya rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Seperti halnya obat golongan psikotropika, obat golongan narkotika
diawasi dengan ketat oleh Badan BPOM dan Departemen Kesehatan. Setiap bulan, apotek wajib membuat laporan tentang pembelian dan penggunaan narkotika. 1. Narkotika golongan 1, contohnya heroin, kokain, ganja. Yang golongan kedua, contohnya morfin, petidin, dan metadon. Golongan ketiga, contohnya kodein. Penandaan narkotika berdasarkan peraturan yang terdapat dalam ordonansi obat bius, yaitu palang medali merah. Sekian dari saya tentang penjelasan penggolongan obat-obatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ingin mengenal dunia farmasi lebih luas, ayo bergabung bersama kami di Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia.